Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yeay, semangat sekali anak ibu hari ini ya. Anak ibu semangat, ibu juga semangat memberikan pembelajaran hari ini, memaparkan pembelajaran hari ini kepada anak ibu. Nah, baiklah anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta meminta kelancaran dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan David untuk memimpin doa hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ibu-ibu, di sini ibu akan melakukan absensi. Mohon perhatikan nama-nama yang disebut, angkat tangannya. Paham nak? Rinda hadir, Basi hadir, Intan, Riri, Suci, Salsa, Alvin. Bagus. Ada yang tidak tersebut nak namanya? Nah, berarti hadir semua ya nak ya. Bagus. Nah anak-anak ibu, kita hari ini akan belajar mengenai apa nak? Puisi. Betul. Gimana tujuan pembelajaran hari ini mengenai anak-anak ibu dapat menjelaskan apa itu puisi, dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis puisi, dan dapat merancang dan membuat satu buah puisi. Paham anak ibu? Nah, pembelajaran hari ini kita akan membagi menjadi dua kelompok. Di sebelah kanan ibu kelompok 1, sebelah kiri ibu kelompok 2. Paham nak? Nah, silahkan diberi jarak sedikit. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, ibu ingin bertanya, adakah anak-anak ibu yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Angkat tangan. Ya, kelompok 2 silahkan. Ya betul, mengenai teks prosedur. Ada yang bisa menjawab apa itu teks prosedur? Ya, kelompok 1. Bagus. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau perbuatan mengenai sesuatu. Bagus. Jenis-jenis teks prosedur. Bagus, betul semua. Jenis-jenis teks prosedur ada teks sederhana, teks kompleks, atau teks secara lengkap. Langkah-langkah tahapannya lengkap, banyak, tidak lebih dari 3 langkah. Pokoknya banyak lah, boleh. Soalnya dia kompleks. Baiklah anak-anak ibu, kemarin kan ibu sudah mengingatkan bahwa pembelajaran kita hari ini mengenai puisi. Nah, kan berarti anak ibu sudah mencari tahu apa itu puisi, ya kan? Nah, kalau sudah tahu, sudah mencari tahu, ibu ingin bertanya. Saya cepat-cepat ya. Nah, apa itu puisi? Kelompok 1 silahkan. Ya betul ya nak. Puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pandangan penyair tentang berbagai hal. Pemikiran tersebut dituangkan dalam bentuk puisi. Bentar. Nah, jenis puisi ada apa saja? Kelompok 2. Betul, modern dan juga lama. Puisi lama, sebutkan contoh puisi lama. Betul ya nak, betul. Kelompok 1 ada puisi lama itu contohnya seperti pantun, talibun, dan syair. Kalau modern? Nggak tahu ya. Kalau bentuk puisi modern itu seperti puisi naratif, di mana menceritakan sesuatu hal tanpa adanya kaitan tentang irama, bait, pokoknya bebas. Itulah disebut dengan puisi modern. Paham nak? Paham.
Nah, baiklah anak-anak ibu, di sini ibu mempunyai satu video pembelajaran yang berkaitan dengan puisi. Mohon diperhatikan, nanti ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu apakah anak-anak ibu bisa menjawab atau tidak. Jika bisa menjawab berarti anak memperhatikan, kalau tidak berarti tidak memperhatikan. Tapi ibu minta tolong diperhatikan ya, ya, materi ini sangat penting. Dimana nanti ada tugas secara kelompok yang telah ibu katakan tadi. Karena ibu telah membagikan beberapa kelompok, berarti akan ada tugas. Nah, mohon diperhatikan. Baik, oke, bentar. Videonya tentang ini, ya. Istilah puisi tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kalian mungkin suka membaca puisi, atau kalian mungkin juga suka menulis puisi. Baiklah, kita ke pengertian puisi terlebih dahulu ya. Pengertian puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan keindahan kata-kata. Dalam puisi kita dapat mengungkapkan berbagai hal, misalnya kerinduan, kegelisahan, atau pengaguman dalam bahasa yang indah. Puisi mempunyai ciri khusus yang membedakannya dengan jenis sastra lainnya. Berikut ini merupakan ciri dari puisi. Yang pertama adalah mempunyai rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik saja maupun pada akhir larik saja yang berdekatan. Kemudian ciri yang kedua adalah mempunyai irama. Ciri yang ketiga adalah memperhatikan diksi atau pilihan kata. Ciri yang keempat adalah menggunakan bahasa yang padat makna. Dan ciri yang keenam adalah memperhatikan bentuk atau tipografi. Lanjut, kita akan membahas mengenai unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi disebut juga dengan struktur pembangun puisi. Nah, struktur puisi terdiri atas struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi merupakan unsur-unsur pembangun puisi yang dapat dilihat secara jelas atau dapat diamati secara jelas. Sementara itu, struktur batin puisi merupakan struktur yang berhubungan dengan perasaan dan pesan yang ingin disampaikan penyair. Berikut ini akan saya paparkan pengertian dari struktur fisik dan struktur batin puisi. 1. Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi dapat diamati dengan jelas. Struktur ini merupakan unsur pembangun yang bersifat fisik atau tampak dalam susunan kata-kata dalam puisi. Baik, struktur fisik puisi yang pertama adalah diksi atau pilihan kata. Diksi merupakan pilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Pilihan kata-kata dalam puisi berkaitan erat dengan makna, rima, dan urutan kata dalam puisi. Oleh sebab itu, kata-kata yang disajikan dalam puisi harus dipilih dengan cermat. Kemudian, struktur fisik puisi yang kedua adalah imaji. Imaji merupakan kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indera seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dalam puisi dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji peraba atau taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu yang dialami penyair. Kemudian struktur fisik puisi yang ketiga adalah kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang dapat diungkapkan dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata konkret merupakan kebalikan dari kata abstrak. Kata konkret yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Kata konkret memiliki ciri bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa dicium. Kata konkret dalam puisi biasanya menyimpulkan sesuatu. Contohnya, penggunaan kata konkret yaitu kata buku yang mewakili ilmu, matahari yang dapat mewakili harapan, dan jabat tangan yang mewakili sikap hormat. Kemudian, struktur fisik puisi yang keempat adalah bahasa figuratif atau disebut dengan majas. Bahasa figuratif atau majas merupakan bahasa yang mengandung makna kias. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan cara menyamakan dengan sesuatu yang lain atau kiasan. Bahasa majas dapat
meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif membuat puisi kaya akan makna. Beberapa majas yang mungkin sering digunakan di dalam puisi adalah majas personifikasi, hiperbola, metonimia, metafora, dan masih banyak lagi. Lain kali akan kita bahas secara menyeluruh ya tentang majas ini. Struktur fisik puisi yang kelima adalah tata wajah atau tipografi. Perwajahan puisi atau tipografi adalah tatanan kata, kalimat, larik, dan bait dalam puisi. Bait puisi dapat saja ditulis di tengah-tengah, tepi kiri, dan tepi kanan, maupun membentuk bentuk tertentu. Bahkan ada loh puisi yang berbentuk hati, zigzag, dan lain sebagainya. Lanjut, kita akan membahas mengenai struktur batin puisi. Struktur batin puisi merupakan unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi terdiri atas tema, perasaan, nada, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisi. Gagasan pokok tersebut menjadi pedoman utama penyair dalam mengungkapkan isi puisi. Tema yang dapat digunakan di dalam puisi antara lain ketuhanan, kemanusiaan, patriotisme, perjuangan, kesedihan, alam, sosial, pendidikan, perpisahan, cinta, dan politik. Kemudian struktur batin puisi yang kedua adalah perasaan. Perasaan penyair dapat diungkapkan melalui puisi. Perasaan penyair akan muncul saat menghadapi sesuatu. Perasaan yang menjiwai puisi antara lain perasaan gembira, sedih, haru, marah, ketakutan, putus asa, dan sombong. Kemudian struktur batin puisi yang ketiga adalah nada dan suasana. Penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Sikap penyair terhadap pembaca tersebut diungkapkan dalam nada sehingga tercipta suasana puisi. Ada puisi yang bernada sinis, protes, menggurui, takut, mengejek, menghimbau, dan memuji. Kemudian struktur batin puisi yang terakhir atau yang keempat adalah amanat. Amanat dapat disebut pesan atau nasihat yang terdapat di dalam puisi. Amanat merupakan kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi. Amanat ditemukan sendiri oleh pembaca yang berkaitan dengan cara pandang pembaca terhadap suatu objek atau puisi tersebut. Wow, banyak sekali ya materi kita hari ini. Satu materi lagi ya tentang menyimpulkan makna puisi. Saya punya satu contoh puisi, kita coba simpulkan maknanya ya. Puisi ini berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Dengan membaca dan memahami makna puisi Aku, karya Chairil Anwar, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, khususnya bagi generasi yang hidup di era kemerdekaan. Karena pada generasi ini tentu tidak pernah hidup dan mengalami secara nyata apa yang terjadi di era awal kemerdekaan Indonesia. Beberapa makna atau isi puisi Aku diantaranya adalah 1. Wujud kesetiaan dan keteguhan hati atas pilihan kebenaran yang diyakininya. Hal ini tercermin melalui dua kalimat di awal puisi, yakni, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Kemudian makna yang kedua adalah keberanian dalam berjuang meskipun banyak resiko yang dihadapi, termasuk resiko untuk kehilangan nyawa atau terluka karena senjata musuh. Inilah yang digelorakan oleh Chairil Anwar yang tersurat pada bait ketiga puisi tersebut. Kemudian makna yang ketiga adalah semangat yang tak pernah padam, sebagaimana yang dinyatakan melalui kalimat Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Hal tersebut adalah cermin dan betapa semangat Chairil Anwar untuk berjuang tidak ingin dibatasi oleh waktu. Dari satu puisi berjudul Aku ini ada banyak makna yang bisa disimpulkan. Kamu punya simpulan makna yang berbeda? Tentu saja boleh, sah-sah saja loh. Karena sejatinya sebuah puisi memang kaya akan makna. Sekian ya video kita kali ini. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila video ini terlalu panjang, saya juga mohon maaf ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nana Ibu, karena sudah memperhatikan di sini, Ibu akan memberikan tugas
kepada anak-anak ibu secara kelompok yang telah ibu berikan, bagi menjadi 2 kelompok, kanan ibu 1, kelompok 2 kiri ibu. Paham nak? Nah, di sini sistematif pengerjaannya seperti ini. Di sini kan ada beberapa gambar. Nah ibu buatlah satu puisi sesuai dengan diperintahkan ini. Di kelompok 1 puisi lama, kelompok 2 puisi modern. Silahkan. Karena nah silahkan dikerjakan bersama. Nanti akhir pembelajaran akan ada presentasi setiap kelompok mengenai hasil diskusinya. Paham nak? Nah, kelompok 2 gimana? Ada yang ingin tanyakan? Nah, di sini kan terlihat, nah, di sini ada gambar gunung. Anak-anak ibu bisa mulai membuat puisi modernnya mengenai gunung. Lihat dulu nak, ada unsur-unsur apa? Di sini kan ada unsur gunung, pendaki. Boleh diceritakan tentang pendaki atau keindahan gunung tersebut. Bisa dipahami ya? Bagus. Kerjakan bersama-sama ya. Nah, kelompok 1 gimana nak? Oh tidak. Tidak nak ya. Puisi lama kan tadi ada beberapa, yaitu pantun, juga syair, talibun. Nah, tidak perlu semuanya dibuat, cuma salah satu aja ya. Oke, paham? Lanjut. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Siapa yang berani mempresentasikan ke depan dahulu? Nah, karena sudah siap semua mempresentasikan karya-karya hasil kelompok anak-anak ibu bagus semua. Nah, di sini ibu ingin anak-anak ibu menyimpulkan apa saja pembelajaran kita hari ini. Bisa nak? Udah. Ibu akan menunjuk kelompok 2. Kelompok 2 lah. Tolong nak, salah satu dari kelompok 2 silahkan menyimpulkan apa saja pembelajaran kita hari ini. Bagus, betul kelompok 1? Betul, pembelajaran kita hari ini mengenai puisi. Jenis-jenis puisi, apa itu puisi, dan anak ibu juga telah bisa dapat membuat contoh puisi yang telah ibu berikan. Bagus. Nah, ibu mengingatkan kembali bahwasanya besok kita akan belajar mengenai teks observasi. Silakan anak ibu mempelajari apa itu teks observasi, bagaimana contoh teks observasi, langkah-langkah teks observasi. Bisa dipahami nak? Nah, karena waktu sudah habis, tentunya kita pembelajaran sudah berakhir. Akhir kata, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak ibu, akhir kata, jikalau ada kesalahan perkataan perbuatan ibu mohon maaf pada anak ibu. Sesungguhnya ibu hanyalah manusia biasa dan guru biasa, mungkin ada kesalahan ibu dalam proses pengajaran ibu yang tidak menyenangkan hati anak ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.